Pembagian linier. Resolusi kolisi dengan teknik pembagian linier merupakan varian dari progressive overflow. Tujuan inkremen yang variabel adalah mereduksi pengklusteran sekunder yang terjadi pada progressive overflow, yang artinya pembacaan probe akan berkurang. Terdapat inkremen yang merupakan fungsi dari kunci yang akan disisipkan. Fungsi tersebut dapat juga disebut sebagai fungsi Hashing, lain karena fungsi tersebut digunakan untuk mengkonversi kunci menjadi sebuah inkremen. Pembagian linier dapat dikelompokkan sebagai metode resolusi kolisi dengan hashing ganda. 1. Dilakukan hash untuk menentukan home address, dalam hal ini menggunakan fungsi H1. 2. Dilakukan hash untuk mendapatkan inkremen, dalam hal ini menggunakan fungsi H1. Nah, terdapat dua alternatif bentuk H2. H2 yang pertama, pembagian kunci bagi P modulus P. H2 yang kedua, kunci modulus P kurang 2 tambah 1, di mana P adalah bilangan prima dari ukuran berkas. Hash kunci yang akan disisipkan ke dalam berkas untuk memperoleh home address sebagai tempat menyimpan rekaman. Yang kedua, jika home address kosong, sisipkan rekaman ke dalam lokasi tersebut. Jika tidak, maka yang pertama A, tentukan inkremen dengan menghitung hasil bagi kunci dengan modulus ukuran berkas. Jika hasilnya 0, maka inkremennya 1. B, beri harga awal pencaca untuk perhitungan lokasi yang akan dicari dengan 1. Yang C, selama jumlah lokasi yang akan dicari lebih kecil dari ukuran berkas, maka akan disisipkan rekaman-rekaman dengan kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20, 94 pada berkas dengan kapasitas 11. Algoritma postfix to prefix. Untuk mengerjakan postfix, mencari operator dimulai dari operan terkiri sebagai berikut. A. Cari operator pertama dan juga ambil dua operan sebelum operator tersebut. B. Cari operator kedua, lalu ambil dua operan sebelum operator tersebut. Selanjutnya C. Ambil operator ketiga, lalu ambil dua operan sebelumnya. Algoritma evaluasi nilai notasi prefix. 1. Buat tumpukan kosong. 2. Ulangi langkah berikut sampai elemen habis. Ambil elemen satu persatu dari aritmatik. Jika elemen itu adalah operan, masukkan ke dalam tumpukan. Dan jika operator, maka keluarkan dua nilai teratas dari tumpukan. Lalu hitung operator yang bersangkutan, hasilnya dimasukkan ke dalam tumpukan. Di sini kita memiliki postfix yang akan kita ubah ke prefix. Langkah pertama, ambil kali sebagai operator pertama dan juga ambil dua operan sebelum kali, yaitu 2 dan juga 4. Langkah selanjutnya, ambil bagi sebagai operator kedua dan ambil operan sebelumnya, yaitu 2. Setelah itu ambil tambah sebagai operator selanjutnya dan juga ambil 1 sebagai operan sebelumnya. Jika sudah selesai, kita akan memasukkannya ke dalam evaluasi tumpukan. Setelah membuat tumpukan kosong, maka masukkanlah elemen-elemen dari aritmatik tersebut. Yang pertama, masukkan 4 sebagai elemen yang pertama. Setelah itu masukkan elemen kedua, yaitu angka 2. Setelah itu ambil kali sebagai elemen selanjutnya dan langsung akan dikalikan dengan elemen yang telah dimasukkan sebelumnya. Setelah itu masukkan elemen selanjutnya, yaitu angka 2. Setelah itu ambil elemen selanjutnya, yaitu bagi, dan langsung dibagikan dengan elemen yang sebelumnya sudah dimasukkan. Kemudian masukkan elemen selanjutnya, yaitu 1. Kemudian ambil elemen terakhir, yaitu tambah, dan juga dijumlahkan dengan elemen yang telah masuk terlebih dahulu.
Dan evaluasi notasi tumpukan postfix to prefix selesai. Quicksort merupakan salah satu algoritma pengurutan data menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen terurut. Algoritma quicksort: pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot. Selanjutnya pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Dan lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Langkah awal adalah tentukan pivot dan juga tentukan elemen awal sebagai I dan juga elemen akhir yaitu J. Sekarang data telah terpecah menjadi dua partisi, yaitu partisi di sebelah kiri pivot dan juga partisi di sebelah kanan pivot. Kemudian bandingkan setiap nilai elemen dengan nilai pivot. Jika nilai yang dibandingkan dengan pivot lebih besar daripada nilai pivot, maka letakkan nilai tersebut di sebelah kanan pivot. Apabila nilai tersebut lebih kecil, maka letakkan nilai tersebut di sebelah kiri pivot. Apakah 9 lebih besar daripada 7? Jawabannya ya, jadi 9 ditaruh di sebelah kanan pivot. Apakah 2 lebih besar daripada 7? Jawabannya tidak, maka 2 tetap pada posisi sebelah kiri pivot. Apakah 10 lebih besar daripada 7? Jawabannya ya, maka 10 tetap pada posisi kanan pivot. Apakah 5 lebih besar daripada 7? Jawabannya tidak, maka 5 berpindah ke sebelah kiri pivot. Quicksort ascending pun telah selesai, dengan data yang tersusun rapi dari yang terkecil hingga yang terbesar, dengan nilai 2, 5, 7, 9, dan 10. Definisi genome sort. Jenis genome sort adalah algoritma pengurutan yang mirip dengan pengurutan penyisipan yang bekerja dengan satu item pada satu waktu, tetapi membawa item ke tempat yang tepat dengan serangkaian swap. Pengurutan data yang dilakukan dengan mengkampar nilai dari setiap iterasi dan karet iterasi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan membawa swap dan nilai iterasi indeks akan dikurangi 1. Berikut adalah pseudocode untuk pengurutan genom menggunakan array berbasis Node. Prosedur genome sort yang diisi dengan array, kemudian kita memiliki variabel pos yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian while pos lebih kecil daripada panjang A, maka pos sama dengan 0, atau array pos lebih besar sama dengan array pos minus 1, maka variabel posnya akan diisi dengan pos 1. Kalau tidak, maka dilakukan swap atau tukar array pos dan array pos min 1, maka variabel posnya akan diisi dengan pos min 1. Kemudian ada contoh, diberikan array yang tidak disortir. Di sini ada 7 data dalam satu array, yaitu array A yang berisikan nilai 14, 7, 4, 13, 88, 40, dan 102. Genome sort memiliki langkah-langkah berikut selama loop while. Pengurutan atau pengecekan akan dilakukan dari arah sebelah kiri ke arah sebelah kanan. Di sini ada 7 data, yaitu 14, 7, 4, 13, 88, 40, dan 102. Kemudian kita akan melakukan pengecekan. Apakah 14 lebih kecil daripada 7? Tentu saja tidak. Jadi kita lakukan swap atau kita tukar. Jadi data yang terurut sekarang adalah 7, 14, 4, 13, 88, 40, dan 102. Kemudian kita cek lagi, apakah 14 lebih kecil daripada 4? Jawabannya tidak, maka kita akan melakukan pertukaran atau swap. Kemudian kita cek lagi, apakah 7 lebih kecil daripada 4? Jawabannya tidak, jadi kita lakukan swap atau pertukaran. Data yang sekarang terurut adalah 4, 7, 14, 13, 88, 40, dan 102.
14 tidak lebih kecil daripada 13, maka kita akan melakukan swap atau pertukaran. Kemudian kita cek apakah 14 lebih kecil daripada 88. Jawabannya ya, jadi kita tidak melakukan swap. Kemudian kita cek lagi apakah 88 lebih kecil daripada 40. Jawabannya tidak, maka kita akan melakukan swap atau pertukaran. Jadi semua data telah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari 4, 7, 13, 14, 40, 88, dan 102. Maka genome sort selesai. Sequential search adalah teknik pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir berdasarkan key yang dicari. Contoh algoritmanya, yang pertama kita mencari data 30 dari array yang berisikan data 21, 19, 15, 30, dan juga 5. Yang kedua adalah mengecek data satu persatu dari awal sampai akhir. Apakah 30 sama dengan 21? Salah. Apakah 30 sama dengan 19? Salah. Apakah 30 sama dengan 15? Salah. Apakah 30 sama dengan 30? Benar. Yang ketiga, jika data sudah ditemukan, maka proses pencarian otomatis berhenti. Pada kasus ini, kita memiliki data dengan nilai yang tidak terurut. Dan key yang akan kita cari atau kita ingin cari adalah 30. Kemudian kita akan mengecek satu persatu nilai yang kita punya dengan key yang kita cari. 30 sama dengan 21 salah. 30 sama dengan 19 salah. Dan juga 30 sama dengan 15 juga salah. 30 sama dengan 30, jawabannya benar. Proses pencarian akan berhenti apabila sudah mendapatkan nilai pada data yang sama dengan nilai Q yang kita cari.